Beliau menjawab, suatu kaum yang menyeru bukan dengan petunjukku dan kau akan tahu kebaikannya, tapi engkau juga akan mengingkari kemungkarannya, yaitu para penyeru, para da'i. Barang siapa yang memenuhi ajakannya, niscaya dia akan terjerumus ke dalamnya. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku ciri-ciri mereka itu. Nabi menjawab, artinya secara tampilan mereka tampilan muslim, sebagaimana secara verbal, lisan mereka menggunakan ayat, mereka menggunakan hadis. Maka saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengkhawatirkan lagi setelah Hudzaifah bertanya, apa yang mesti kita kerjakan jika kita mengalami zaman itu, keadaan itu, kondisi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali hari ini, hari Rabu, tanggal 8 bulan September 2021. Ada yang mengatakan kita sudah memasuki bulan Safar, tapi ada yang mengatakan ini adalah hari terakhir bulan Muharram tanggal 30. Allahu a'lam bissawab. Pada kali ini kita akan mengutip kembali sebuah hadis dari kitab yang sangat bermanfaat ini yang berjudul 400 hadis akhir zaman, yang dihimpun oleh saudara kita Al-Ustadz Hafizahullah Abu Fatih Al-Adnani. Kita mengambil satu hadis yang diberi subjudul perhatian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu terhadap hadis fitnah. Diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani bahwasanya ia mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khairi fahal ba'da hadzal khairi min syarrin qala na'am qultu wa hal ba'da dhalika asy-syarri min khairin qala na'am wa fihi dakhanun qultu wa ma dakhanuhu qala qaumun yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir qultu fahal ba'da dhalika al-khairi min syarrin qala na'am du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadafuhu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana faqala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu fama ta'muruni an in adrakani dhalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajarati hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalika. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik, sedangkan aku Hudzaifah ibn al-Yaman
menanyakan kepada beliau mengenai hal-hal yang buruk, karena aku khawatir jika keburukan tersebut menimpa diriku. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, dulu sewaktu kami di masa jahiliyah, kami dalam kondisi yang amat buruk. Kemudian datanglah kebaikan Islam kepada kami. Lantas, apakah setelah datangnya kebaikan ini akan datang keburukan? Beliau menjawab, benar. Kemudian aku bertanya, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan kembali? Beliau menjawab, benar. Di dalamnya ada kabut yang gelap. Apakah kabut yang gelap itu ya Rasulullah? Tanyaku. Beliau menjawab, suatu kaum yang menyeru bukan dengan petunjukku, dan kau akan tahu kebaikannya, tapi engkau juga akan mengingkari kemungkarannya. Aku bertanya lagi, setelah kebaikan tadi, akankah datang keburukan? Beliau menjawab, benar, yaitu para penyeru, para da'i yang memanggil di depan pintu neraka jahanam. Barang siapa yang memenuhi ajakannya, niscaya dia akan terjerumus ke dalamnya. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku ciri-ciri mereka itu. Nabi menjawab, merekalah orang-orang yang mempunyai warna kulit seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, apa yang kau perintahkan jika hal itu terjadi kepada kami? Beliau menjawab, tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak temukan masyarakat muslim bersama imamnya? Beliau menjawab, asingkanlah dirimu dan tinggalkanlah semua firqah, semua kelompok itu. Meski engkau harus berpegangan pada batang pohon hingga ajal menemuimu dalam kondisimu itu. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini, sungguh keadaan kita hari ini, la samahallah, mudah-mudahan keliru, tetapi kita khawatir. Keadaan kita sekarang inilah keadaan syarr yang kedua yang kita harus alami, di mana di dalamnya bermunculan du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru menuju jahannam, du'atun ila abwabi jahannam. Dan ciri mereka ketika ditanyakan oleh Hudzaifah kepada Nabi SAW, ciri mereka macam mana? Kata Nabi, jildatuhum ka jildatana wa alsinatuhum ka alsinatana. Kulit mereka seperti kulit kita, lisan mereka seperti lisan kita. Artinya, secara tampilan mereka tampilan muslim, sebagaimana secara verbal, lisan, mereka menggunakan ayat, mereka menggunakan hadis. Tapi mereka berada di depan pintu-pintu jahanam. Barang siapa menyeru, menyambut seruan mereka, akan terjerumus ke dalam jahanam. Maka saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengkhawatirkan lagi setelah Hudzaifah bertanya, apa yang mesti kita kerjakan jika kita mengalami zaman itu, keadaan itu, kondisi itu? Kata Nabi, antal jama bi jama'atil muslimin wa imamuhum. Hendaknya engkau berpegang teguh bersama-sama jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Yang lebih mengerikan lagi, Hudzaifah pun bertanya lebih lanjut, karena Hudzaifah ini cerdas sekali, sangat intelligent. Bagaimana kalau aku nggak jumpai jamaah kaum muslimin dan imam mereka? Kata Nabi, hendaknya engkau menjauh, mengisolasi diri, uzlah, tinggalkan kullal firq, semua jenis firqah-firqah, kelompok-kelompok.
dan hendaknya engkau berpegangan pada batang pohon hingga ajal menemuimu dalam kondisi seperti itu. Hatta yudrikakal maut, ya. Ta'addu bi asli syajarah. Hendaknya engkau berpegangan kepada akar, ya. Bukan batang pohon sebenarnya, akar asal. Asal itu akarnya, fondasi dari pohon itu. Dan ada juga yang mengartikan fondasi dari pohon itu maknanya sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24, gambaran mengenai kalimat thayyibah ka syajaratin thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid seperti pohon yang baik. Jadi kita genggam, kita gigit akar pohon tauhid itu di zaman di mana banyak bermunculan para penyeru ke pintu-pintu jahanam, di zaman di mana sulit bahkan tidak ada ditemukan jamaah muslimin dengan imamnya. Saudaraku rahimakumullah, semoga era penuh fitnah di akhir zaman ini dapat kita lalui dengan tetap berpegang teguh kepada kalimat tauhid, kepada makna sejati dari iman itu sendiri, yang diantaranya disebutkan dalam suratul Baqarah 256, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa mengkufuri taghut, syaitan dan semua yang berafiliasi kepada syaitan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada urwatil wusqa, buhul tali yang amat kuat, lan fisamalah, yang sekali-kali tidak akan pernah putus. Saudaraku rahimakumullah, mari kita berpegang teguh kepada kalimat tauhid yang di dalamnya mengandung al-wala wal bara, di dalamnya mengandung al-imanu billah wal kufru bit-taghut, iman kepada Allah dan mengingkari taghut, syaitan dan siapapun yang berafiliasi dengan syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.